The Beatles. Pasti udah gak asing lagi dengar nama band yang satu ini. Band paling fenomenal sepanjang sejarah. The Beatles terbentuk pada tahun 1960 yang berasal dari Inggris, tepatnya di kota Liverpool, yang dibentuk oleh John Lennon. Band ini menginspirasi banyak musisi dan menjadi pengaruh dalam perkembangan musik dunia. Oke, berawal dari The Quarrymen, sebuah band skiffle yang dipanggil untuk acara-acara pesta gereja. Jadi si John, Paul, dan George ini emang udah ngeband dari tahun 1957. Cuma waktu itu namanya masih The Quarrymen. Saat itu John juga ngajak salah satu teman sekelasnya, yaitu Stuart Sutcliffe, untuk gabung dan ngisi posisi bass di The Quarrymen. Di awal tahun 1960, si temennya John ini, Stuart Sutcliffe, ngide nih buat ganti nama band. Atas kesepakatan bersama diokein lah sama semua personil. Waktu itu sering banget gonta-ganti nama band karena belum dapat nama band yang cocok. Dari The Mondogs, The Silver Beatles, The Beatles, dan Johnny and Bondo. Pada akhirnya mereka dapat nama yang cocok tuh, The Beatles. Di pertengahan tahun 1960, seorang relasi bernama Alan Williams ngajakin mereka untuk main di Hamburg, Jerman. Karena waktu itu posisi drum kosong, mereka ngadain audisi dadakan untuk nyari drummer. Akhirnya dapatlah si Pete Best sebagai drummer. Dan mulailah petualangan mereka ngisi klub-klub di kawasan merah Hamburg dengan rock and roll-nya. Lengkapnya semua posisi membuat petualangan mereka di Hamburg sukses. Personil pada saat itu 5 orang, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. Setelah petualangan selesai, mereka pulang ke Liverpool dan lanjut main di beberapa klub di Liverpool. Dan yang paling sering mereka main di Tavern Club, tempat yang jadi tonggak lahirnya Merseyside Soul. Di awal tahun 1961, kabar mengejutkan pun datang. Kali ini Stuart Sutcliffe, basis The Beatles itu, memutuskan keluar dari band untuk memfokuskan diri pada pendidikannya sekolah seni di Jerman. Kabar itu pun membuat sedikit masalah untuk The Beatles, yang beberapa hari lagi harus main di salah satu klub di Liverpool. Setelah semua personil sempat berdiskusi, akhirnya The Beatles memutuskan untuk gak nyari basis baru atau ngadain audisi. Paul McCartney lah yang memutuskan untuk gantiin posisi Sutcliffe di bass. Jadi waktu itu posisi The Beatles tinggal berempat, si John, George, Paul, dan Pete. Di tahun 1962, The Beatles menandatangani pengajuan surat kontrak dari label Parlophone, anak perusahaan EMI Records, yang diproduseri oleh George Martin. Saat itu The Beatles masih pemula, namun si George Martin ini udah bisa ngelihat potensi pasar dari grup ini, makanya dia sangat tertarik sama The Beatles. Waktu itu, si Martin ngungkapin ketidaksukaannya pada sang drummer, yaitu Pete Best. Entah dari cara main Pete yang kurang baik atau karakter main drumnya yang kurang cocok. Hal itu membuat Pete harus keluar dari The Beatles dan pakai drummer additional untuk lanjut rekaman singlenya, yaitu Love Me Do. Pemecatan Pete Best mengantarkan The Beatles bertemu dengan Ringo Starr untuk mengisi posisi drum. Sebelumnya si Ringo Starr ini punya band namanya Roddy Strong and the Hurricanes, tapi dia lebih pilih meninggalin band lamanya untuk The Beatles. Tahun 1963 jadi tahun produktif untuk The Beatles. Diproduseri George Martin, The Beatles memproduksi long playing records atau album secara live di Abbey Road Studio, London. Album yang diberi nama Please Please Me itu kemudian dirilis pada Maret 1963. Sejarah The Beatles pun sampai di tanah Amerika. Pada awalnya perjalanan lagu-lagu mereka tidak begitu mulus. Capitol Records, label independen di Amerika, menolak untuk merilis beberapa single pertama band ini, entah apa alasannya. Dan hingga akhirnya mereka bisa merilis single I Want to Hold Your Hand dan didengarkan oleh orang Amerika dan sangat suka dengan singlenya itu. Lalu single I Want to Hold Your Hand pun merajai chart Amerika dan terjual lebih dari 2,5 juta kopi. Perjalanan The Beatles ke Amerika pun benar-benar terjadi untuk pertama kalinya. Dimulai pada 7 Februari 1964, The Beatles pun jadi tonggak invasi Inggris atau British Invasion. Saat mendarat di JFK Airport, mereka langsung disambut sekitar 3.000 fans yang telah menunggunya. Penampilan pertama The Beatles di The Ed Sullivan Show disaksikan sekitar 74 juta orang atau setidaknya 40% populasi Amerika. Setelah itu, mereka juga mengadakan konser terbuka pertama di Washington Coliseum yang dibanjiri oleh ribuan fans. Lagu-lagu The Beatles merajai posisi chart Billboard. Remaja Amerika pun mulai niru gaya rambut dan berpakaian The Beatles. Penampilan The Beatles di Amerika pun menginspirasi banyak band Inggris untuk menyeberang lautan menuju ke Amerika, British Invasion.
Masih di tahun 1964, tepatnya bulan Juni, The Beatles memulai lagi tur internasionalnya. Kali ini giliran Belanda, Hong Kong, Australia, dan New Zealand. Akhirnya The Beatles pun semakin dikenal oleh dunia, dan orang-orang pun mulai menyukai karya-karyanya. Tahun 1964 sampai tahun 1968 jadi masa kemasan The Beatles. Tur mereka selalu dihiasi ribuan fans yang teriak-teriak histeris gitu, sampai nutupin kemampuan suara ampli mereka hingga para personil The Beatles nggak bisa dengar suara musik yang mereka mainkan. Pada tahun 1969 rilis album Abbey Road. Sebenarnya album Abbey Road ini adalah album terakhir setelah album Let It Be, tapi album ini dirilis lebih awal karena adanya beberapa track yang harus direvisi di album Let It Be. Sampul album Abbey Road ini menjadi salah satu foto paling ikonik yang ada di dunia musik. Awal 1970 The Beatles rilis album terakhir mereka yaitu Let It Be. Proses rekaman Let It Be penuh dengan perseteruan yang membuat si George Martin pesimis akan kelanjutan The Beatles. Ia menganggap proses Let It Be adalah yang terakhir untuk mereka semua. Paul McCartney tidak menyukai hasilnya, namun terlambat untuk revisi karena Let It Be sudah terlanjur dirilis. Pada tanggal 10 April 1970 merupakan kabar buruk bagi para fans The Beatles. Paul McCartney memberikan pernyataan tentang perpisahannya dengan The Beatles saat wawancara dengan pers. Paul McCartney memutuskan untuk keluar dari Beatles karena masalah internal. Setelah itu, tak ada yang bisa menyelamatkan band ini. The Beatles pun akhirnya benar-benar bubar. Setelah bubar, para mantan personel The Beatles pun tetap bermusik dengan proyek pribadi masing-masing. Namun sampai saat ini masih banyak orang yang menyukai karya-karya The Beatles, band sejarah dalam dunia. Itulah cerita singkat dari terbentuknya The Beatles sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar DDS makin semangat buat konten selanjutnya. Thank you.